Nama saya Anissa Rahmawati dengan NIM 227198. Saya Altus Maleso dengan NIM 227196. Saya Aurelia Novitania dengan NIM 227199. Nah, di sini kita akan membahas saya akan mewawancarai kedua teman saya ini mengenai tentang pergaulan bebas. Nah, untuk kalian berdua ini, apa sih yang terbenak? Apa sih itu pergaulan bebas dan yang ada di kepala kalian? Pergaulan bebas, menurutku biasanya terjadi sih waktu masa-masa remaja gitu. Karena kan biasanya kayak ABG, anak baru gede gitu kan, masih labil, gampang terbawa lingkungan, pertekanan, suasana, emosi segala macam. Jadi kayaknya biasanya pergaulan bebas tuh banyak terjadinya di remaja sih, kayak balapan, coba, terus yang pacaran nggak sehat, segala macam gitu. Iya, terus menurut aku juga kayak pergaulan bebas tuh benar dan tahu tadi kan biasanya emang terjadi lebih ke remaja. Terus kan faktornya juga banyak yang mempengaruhi mereka, sehingga mereka tuh bisa ikut atau melakukan atau ikut sama teman-teman mereka untuk di pergaulan bebas itu. Kan faktornya ada hubungan, ada dari sendiri, ada dari keluarga. Terus faktor-faktor itu juga biasanya kan yang mendorong mereka untuk melakukan hal tersebut. Terus di dalam kehidupan kalian sehari-hari ini, pernah nggak kalian mengalami sendiri atau mungkin teman kalian atau gimana sih? Kalau aku pribadi, kalau mengalami sendiri untuk pergaulan bebas itu mungkin iya kali ya. Karena kan aku waktu SMP, SD itu kan kalau SD ya kita tuh kayak belum ngerti apa-apa, kita kayak masih kayak benar-benar nggak tahu apa-apa. Terus SMP kita ketemu dengan orang-orang yang baru, orang yang berbeda, orang banyak juga dengan sifat yang berbeda. Itu sebenarnya itu yang membuat aku kayak pernah ada di posisi sebagai anak-anak yang terlibat dalam pergaulan bebas, kayak bolos itu kan kayak bisa ya itu kayak pergaulan bebas yang jelek kayak bolos, terus jadi kurang baik. Terus kalau di rumah tuh kadang marah-marah, dan itu kan biasanya faktor dari teman-teman, faktor dari teman-teman sih. Kalau menurut awal sendiri? Kalau aku kayaknya banyak sih. Banyak ya. Bebas kayak dari SD aja teman-temanku udah yang tahu kan, anak-anak zaman sekarang biasa ngomongnya kayak kotor banget gitu kan. Dari SD tuh aku udah tahu, kayak bayangkan kelas 4 SD aku udah tahu yang kayak gitu kan. Tapi ya dulu masih belum terlalu gimana lah ya gitu. Terus SMP, SMA ya sama aja. Cuman semenjak kuliah aku enggak kayak misalnya kita ngepot gitu kan, aku enggak pertamanya. Terus karena waktu masuk kuliah banyak yang ngepot gitu, aku jadi ikut ngepot, dan menurutku itu salah satu contoh pergaulan bebas juga. Terus kalau misalnya kayaknya teman-teman gitu sih yang pacaran nggak sehat, terus ya begitulah. Terus ada juga waktu SMA teman-temanku beberapa itu hamil di luar nikah, terus kayak literally baru lulus udah langsung nikah, terus tiba-tiba anaknya udah berajal. Maksudnya kayak lu kan mana ya udah muncul ya. Nah, sama nih, aku punya pengalaman sendiri ya. Waktu aku masih SMA, gini loh, ada temanku tuh hamil. Tapi kita nggak tahu. Oh, jadi dia hamil tapi dia pas sekolah. Iya, setelah sekolah. Soalnya dia itu katanya pakai stading. Oh, korset. Iya. Tahu. Terus tahu nggak apa yang saya ngantar-ngantar dia? Jadi biasanya kalau orang tuanya itu percaya loh sama aku. Katanya kalau sama Altus ya udah nggak apa-apa gitu. Pergi bareng, terus tiba-tiba ada kejadian itu. Aku ditanya apakah aku itu masuk yang melakukan itu? Padahal enggak. Nah, kan kalian udah mengalami sendiri nih. Apa sih yang kalian rasakan pada saat mengalami itu sendiri? Maksudnya apa yang terbenak sama perasaan kalian? Waktu mengalaminya sih mungkin kayak fine aja, biasa aja. Tapi setelah dipikir-pikir kayak kok gitu ya gitu. Waktu mengalami sih ya biasa aja sih. Ya, aku juga sih kayak gitu. Karena kan kalau kita mengalami ya kita menganggap hal itu hal biasa. Nah,
beda zamannya ya, beda zamannya kan kalau kayak gitu hal biasa. Jadi kalau kita lakuin itu ya udah kita jalanin aja, nanti pasti nyesel belakangan sih. Tapi ngomongin tentang pergaulan bebas, terus yang kayak tadi kita ngomongin hamil, contohnya sekarang juga public figure zaman sekarang yang tahu kan yang itu yang masih viral, katanya juga dia udah hamil sekitar 7 bulan, terus dia baru kenal dengan pacarnya 10 bulan, terus udah hamil 7 bulan, kayak mana lah, terus gak ada nikah. Itu juga mungkin pengaruh globalisasi juga sih, karena ngikutin gaya hidup luar negeri gitu. Karena kan yang cowok juga dia Iya, luar kan ya, si ceweknya juga campur, jadi mungkin mereka ke bawah. Tapi tanggapan kalian tuh gimana sih? Maksudnya kan kita kan di Indonesia, terus mereka juga sekarang tinggalnya di Indonesia, tapi mereka membawa gaya hidup dari luar gitu gimana? Apalagi dia public figure gitu. Ini sebenarnya sangat merusak ya menurut saya, sangat merusak moral bangsa. Tapi mau gimana lagi? Karena kan apalagi zaman sekarang kita banyak menuntut anak-anak sekarang mana ada yang mau dengar. Orang tua pun kan kalau masalah itu biasanya juga dilawan. Iya, membantah. Pasti ya, ini kalau sekarang itu kan generasi Z ya, kalau orang-orang bilang gitu. Jika hal tersebut, hal kayak itu yang bulan lama-lama akan menjadi kebiasaan ya sih. Iya, karena kayak malah di komentar tuh mereka pada kayak ya udahlah hidup dia juga, terus artis yang lain juga malah kayak mendukung, supporting gitu. Jadi itu nggak nikah coy gitu. Yang penting punya duit ya kan. Hidup gue kan. Nah terus apakah dari dampak itu, apakah bisa nikah dini itu termasuk dampak dari pergaulan bebas ini apa? Ya, iya dong, kan seks di luar nikah gitu kayaknya kebanyakan tuh anak-anak zaman sekarang tuh udah melakukan seks di luar nikah gitu kan. Terus ya karena misalnya kelombolan gitu, terus akhirnya jadi nikah muda. Tapi menurutku nikah muda itu gak bagus. Maksudnya kita aja kadang masih emosional, masih labil gitu kan. Terus mau nikah muda gitu menambah angka perceraian di Indonesia. Betul. Masa muda yang umurnya masih kecil tapi udah jadi janda, nggak lucu ya. Nah, dari dampak itu apakah mempengaruhi lagi buat anak mereka? Kalau mungkin yang pernikahan ini udah ada anak mereka, apakah mempengaruhi? Kalau di tempat aku, kalau di rumahku, di sekitar rumahku itu aku ada tetangga aku tuh dia itu dulunya ada suami, tapi dia udah berumur gitu. Terus dia kayak apa ya, dicerai sama suami itu, tapi dia tiba-tiba tuh hamil. Nah, kok bisa? siapa kan nggak tahu. Nah terus hal tersebut turunlah ke anaknya, dan anaknya itu baru kelas 3 SMP. Tapi ya disyukuri dia udah menerima ijazah, mungkin agak oke lah di lulusan SMP. Jadi dia kalau di tempatku booming banget kayak itu tuh 2020 COVID pertama, nggak sekolah, terus di rumah juga kayak kalau orang pacaran tuh kan nggak banyak kayak di luar kayak main kan nggak terlalu banyak. Mungkin mereka itu pada saat itu kalau jadi kayak sepi di rumah. Jadi berarti kayak kata-kata yang buat jantung tidak betul betul ada gitu loh. Tapi kalau kayak gitu ntar kasihan anaknya juga sih, kayak pasti kan dikata-katain misalnya sama temennya gitu, suatu saat tuh pasti bakal dikatain. Iya pasti. Masa kamu sama ibumu jarak umurnya cuma segini gitu aja kayak tidak bersalah. Emang bahaya banget sih pergaulan zaman sekarang, kayak makin hari. Nah itu kan ini. Tapi kalau udah terjadi nih gimana? Apa sih? Misalnya kalau udah terjadi pergaulan bebas, apa sih yang harus dilakukan oleh orang ini tersebut? Mungkin, I don't know. Kalau menurutku sih sebenarnya butuh kesadaran dari diri sendiri aja sih. Soalnya kalau misalnya kita terjerumus misalnya narkoba gitu kan,
ya kalau di rehabilitasi juga pasti susah sih kalau nggak dari kemauan diri sendiri, atau misalnya kita merokok atau misalnya seks bebas gitu, kalau nggak dari diri kita sendiri mau dibilangin sampai mulut berbusa pun nggak bakalnya. Kayak kan remaja kan memang sifatnya tuh keras kepala. ya keras kepala, membangkang. Oh dari diri sendiri, tetapi kan negara kan udah terikat loh. Iya toh. Bagaimana itu? Terikat Maksudnya kan ada tergantung faktor lingkungan. Maksudnya mereka tuh kan maksudnya gimana sih caranya itu? Kan kalau tergantung dari masing-masing kan udah terikat gitu. Bagaimana itu? Mungkin kalau dia udah terlanjur kayak gitu ya, berarti kayak jalan keluar terakhir ya keluarga. Dia harus orang tua yang benar-benar dia benar kayak kasih tahu ini jangan gini, kalau kamu kayak merokok nanti ujung-ujungnya kamu akan kayak sakit, terus sakit paru-paru gitu kan. Terus kalau kamu pakai obat-obatan ini jangan, nanti kamu pasti ujung-ujungnya bakal takut juga. Kayak kalau orang tua kan kayak gitu kan, kayak udah harus semua itu turun tangan kalau seadanya awalnya tidak. Tapi kayaknya kalau misalnya tergantung orang tua pun tetap nggak bisa. Kan kayak yang Pak Agung bilang itu benteng terakhir kan diri kita sendiri. Kayak kalian pernah nggak sih ngeliat yang kayak anak-anak yang rusak di jalan gitu, padahal kan pasti orang tuanya kan udah ngasih tahu karena memang gitu sih. Mungkin diri sendiri sudah terlalu, Kalau diri sendiri udah nggak bisa ya mungkin akan sangat sulit buat diselamatkan. pasti sangat sulit selamatnya kalau untuk diri sendiri. Karena mau dilarang gimana pun mereka tuh bakal nyari celah buat ngelakuin itu. Apalagi biasanya anak remaja tuh makin dilarang makin dilakukan. Ya kan? Nah kan tadi kan ada dampak dari nikah muda ya. Nah itu kan gimana sih cara kayak orang yang nikah muda itu supaya tetap harmonis karena akibat pergaulan bebas ini? Kalau menurut aku, kalau supaya tetap harmonis nggak tahu juga ya. Tapi Memang dari diri sendiri sih kayaknya. Ya, dari diri sendiri. Udah itu karena kalau pernikahan ini kan akibat pergaulan bebas juga, dan sekarang mereka udah jadi keluarga, udah ada anak, jadi udah suami istri udah ada anak satu. Nah ini kita jauh sampai jangan gimana dulu, gimana harmonisnya dulu deh. Mereka bisa hidup nggak punya keluarga mereka, kan mereka udah minta uang ke orang tua, mereka udah bisa kerja sendiri. Jadi mungkin yang harus dipertanyakan tuh mereka bisa nggak untuk hidup tanpa bergantung dengan orang tua. Karena nikah kan nggak semudah itu ya, makanya dilarang nikah dini. Itu Nggak cuma karena finansial, tapi kayak kita juga butuh kesehatan mental segala macam gitu. Apalagi kita sendiri aja masih belum stabil emosinya. Apalagi berkeluarga bukan cuma tentang diri kita sendiri kan, ntar ada pasangan kita, terus anak kita segala macam. Nah kan tadi kan kita bahas dari pergaulan bebas. Tadi aku lupa nanya bahwa sebelum apa sih pencegahan yang dilakukan sebelum itu terjadi? Nah, tapi kayaknya kalau zaman sekarang yang paling banyak dilakukan sih kayak penyuluhan gitu nggak sih, dari sekolah-sekolah gitu, kayak dikasih tahu gitu. kalau dari sekolah-sekolah itu kan sekarang juga udah banyak ya, kayak udah hampir semua sekolah tuh pasti ada sosialisasi tentang pergaulan bebas dan pernikahan dini juga untuk anak-anak di bawah umur. Apalagi kan saya pernah dengar nggak sih kayak berita di TV atau di handphone atau di sosial media manapun, anak SD yang dihamilin oleh ibunya sampai sampai beberapa kali. Dan aku juga lihat di TV itu angka paling banyak pernikahan dini itu malah justru anak SD. Menurut kalian gimana sih? Menurutku sih sebenarnya tuh sekolah Indonesia tuh udah memberikan penyuluhan, cuman menurutku mereka tuh sosialisasi penyuluhannya tuh kayak kurang gitu loh, kayak cuma menjelaskan secara teori-teori dasar aja. Jadi sebenarnya tuh anak-anak sekolah itu nggak semengerti itu, jadi cuma kayak apaan sih gitu-gitu terus gitu. Jadi mereka nggak begitu ngerti apa yang bakal nanti terjadi misalnya.
Ntar kalau udah nikah yang harus diapain ini gitu segala macam, mereka tuh nggak ngerti, jadi nggak merasuk ke dalam otak, jadi mereka tuh ya lewat aja gitu. Mereka mungkin mikirnya kayak cuman kalau aku nikah sama dia tuh bisa di rumah berdua. Kalau pacaran, kita kayak pacaran jangka panjang, cuman mereka mungkinnya senang-senang Ya, terus jadi juga ya terus juga tetap tergantung lingkungan dan keluarga nggak sih? Kalau keluarganya lepasin gitu aja ya susah. Terus kamu gimana? Anak SD yang Itu menurut saya itu dari kesalahan juga orang. Iya, lingkungan sih. Kok nggak bisa dijaga gitu, nggak bisa diberikan arahan dari kecil gitu. anak SD gitu ya, SD zaman dimana aku aja, aku tuh nggak ada loh anak SD yang pacaran, itu belum ada. Tapi kenapa zaman sekarang anak SD itu udah banyak banget yang pacaran, kalau dia ada aku. Ada yang pacaran. Lu kira Kayak gimana gitu. Itu karena pengaruh HP juga nggak sih? Iya, betul, ya. HP. Sekarang kan kayak anak-anak kecil aja yang benar-benar baru bisa ngeliat dunia, dia udah ada ini namanya. Kalau udah nangis, dah diliatin HP pasti dia diem. Nah orang tua juga pasti kan ini diem kalau nangis kasih HP pasti udah lihat waktu kalau nangis kasih HP jadi ya. Menurutku juga itu salah satu contoh pelayanan orang tua, karena mereka tuh belum sesiap itu buat punya anak, jadi pengajarannya itu salah juga. Ya sama kayak ada adik, bukan adik sih, tapi masih keluarga. Itu dia pengaruh karena sosial media ya. Dia itu masih anak SD loh, tapi postingannya itu katanya janda anak dua. Anak SD. Iya. Oh. Kayak suka mungkin nggak tahu ya. Terus yang komen-komen itu orang-orang dewasa semua di situ. Kayaknya tuh biasa mereka yang gitu-gitu, anak-anak yang gitu, sebenarnya mereka tuh nggak ngerti apa yang mereka ngomongin Iya. gitu. Mereka cuma kayak mengcopy dari apa yang mereka lihat dan baca aja. Lihat dari orang ini bagus ya kata-katanya ini, oh dia begini, mereka ngikutin lah, rame orang, mereka seneng kan dengan ramenya konten mereka itu. Terus di komen-komennya ya kayak misalnya anak-anak SD sekarang ya sayang, bakal sayang. Aku kan pernah lihat ada yang mereka ngampil kan, terus pacarnya komen, terus bilang pacarnya yang jadi bilang jangan ngampil sayang. Kok bisa? Apa ya? Ih, masih bocil juga. Sedih loh, sedih itu kayak emang benar-benar rusak banget. Tapi kalau misalnya udah bikin marah, udah fakta sampai Indonesia pasti karena kalau kita Tapi aku juga balik sih teman-teman yang kayak gitu, kayak dari hamil di luar nikah ada, terus yang kayak seks di luar nikah tapi nggak nikah ada, terus yang perokok ada, yang narkoba pun ada, suka ada. Tapi aku waktu berteman sama dia aku nggak tahu, setelah udah nggak teman gitu aku kayak ternyata dia pakai narkoba. sampai ini berteman dengan narkoba. Padahal dia tuh anak orang kaya, di tempatku tuh kayak orang-orang pasti kenal sama dia, orang kaya banget. Terus dia tuh dulunya kuliah di jurusan IT, terus dia keluar, terus malah dibeliin mobil, dikasih handphone, dikasih motor, terus ternyata dia malah narkoba. Kayak Oh ternyata salahin orang tua. kekayaan itu belum tentu bisa ini ya sama Iya, anak-anak. nggak menjamin juga kok akhlaknya bagus. Padahal orang tuanya udah ngasih fasilitas gitu, tapi malah salah digunakan. Kalian terpikir gak sih kalau pergaulan bebas itu, misalnya deh aku berteman sama ini nih, ada gak sih kayak kamu harus diterima di kelompok kami ini, harus bisa nyanyi, bisa merokok, bisa mungkin bisa narkoba gitu. Kalau yang di Jogja kan yang lagi viral yang teliti-teliti itu, Oh iya. ya kan katanya kalau misalnya mau gabung gengnya harus masak berapa orang gitu, ya kan? Minimalnya. Terus, iya terus itu kan kebanyakan anak SMP gitu. Kok bisa ya? Apa sih yang dirasa-rasakan itu? Kepuasan. Karena kalau kulit itu kan kayak mungkin dia di rumah sama orang tua tuh dimarahin, terus kayak sama orang tua aku tuh belum salah, terus kayak
ini ya rasanya kan emosional banget kan. Jadi dia di jalan gitu berhenti tuh dia udah dapat orang satu kayak puas seperti itu. Oh jadi kayak balas dendam Nah, gitu. balas dendam. Oh, berarti pelampiasan ya. Iya belum biasa gitu. Daripada kita kalau kita apa masalah orang tua untuk balasnya dendam kan kayak mungkin dia mikirnya ya ini orang tua kan nggak boleh. Nah dia cari orang tua Tapi memang masa remaja tuh masa yang kayak krusial banget sih, gampang terpengaruh. Kalau dari kecilnya, bahkan sebenarnya yang paling penting tuh anak-anak umurnya SD gitu enggak sih, karena lagi golden age-nya menentukan karakternya, sifatnya nanti itu. Terus akhirnya makin ke bawah makin gede. Terus remaja jadi rusak itu, kayak susah diubah gitu. Sejak mereka udah belum ngerti apa-apa, jadi kamu nggak punya ya. Kalau ini nanti kamu jelek, kamu jadi rusak, terus. Tapi kayaknya juga banyak anak-anak yang salah didikan gitu tuh dari orang tua yang nikah dini juga enggak sih ya, kayak, jadi mereka tuh kurang siap gitu, terus anaknya jadi ke bawah jadi gitu. Ya sama sih kayak kalian. Terus apa sih ada yang kalian mau sampaikan nggak ya tentang itu lah kesimpulannya? Kalau aku sih menghindari aja sih, kalau sebisa mungkin jangan sampai terjerumus. Kalau misal pun mulai tergoda, setidaknya ada teman atau keluarga yang baik yang kayak bantu kita, nyadarin kita gitu loh, kayak kamu tuh kayak gini. Mungkin ntar bakal pasti nggak keikut lah, pasti kayak oh iya itu harusnya nggak boleh kayak gini gitu. Terus juga kalau misalnya udah terlanjur, terus secepatnya sadar. Secepatnya sadar ya, tapi kamu Betul. sampaikan. Iya. Kalau aku ya pintar-pintar milih teman. Iya. Teman-teman kita tuh belum kayak nyari circle yang tadinya super gede, kita saring lagi, kita cari dia udah berdua juga nggak apa-apa. Iya, iya betul. Mending mengutamakan kualitas daripada kuantitas. Betul. Jadi circle itu harus benar-benar disaring banget sampai dia tuh benar-benar yang kakak, harus cari kayak yang benar-benar baik, benar-benar kayak apa ya, dia tuh bisa kayak nyadarin kita untuk kita nggak boleh melakukan hal-hal yang dilarang gitu. Semua Hindari aja lah. Iya benar. Karena juga teman kita tuh ya. sekian dulu podcast dari kelompok kami. Maaf jika ada salah perkataan atau salah dalam kita menyampaikan materi itu, mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih.